Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan terkait bab yang ke-13, yakni Pengendalian Manajemen Proyek. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya Nabila Hamali Effendi, NIM 002 sebagai moderator dan penyaji ketiga. Ada rekan saya Wilda Dwi Oktavianti, NIM 014 sebagai penyaji kedua, dan Kezia Frida Putri Arwantini, NIM 051 sebagai penyaji pertama. Terdapat 3 subbab yang akan kami bahas dalam bab ini. Yang pertama, perbedaan aktivitas yang sedang berlangsung dan pekerjaan proyek. Kedua, hubungan proyek dengan seluruh organisasi. Dan yang ketiga, fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pada pengendalian manajemen proyek. Perbedaan antara aktivitas yang sedang berlangsung dan pekerjaan proyek. Yang pertama, tujuan tunggal. Sebuah proyek biasanya memiliki satu tujuan, sedangkan operasi yang sedang berlangsung memiliki banyak tujuan. Yang kedua, struktur organisasi. Dalam banyak kasus, organisasi proyek ditumpangkan pada organisasi operasi yang sedang berjalan, dan sistem kontrol manajemennya ditumpangkan pada manajemen sistem kontrol organisasi tersebut. Sistem pengendalian manajemen untuk proyek harus terhubung pada titik-titik tertentu dengan sistem kendali organisasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, fokus pada proyek. Pengendalian proyek berfokus pada proyek yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran yang memuaskan dalam jangka waktu tertentu dan dengan biaya yang optimal. Sebaliknya, kontrol dalam organisasi yang sedang berjalan berfokus pada aktivitas dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, kebutuhan untuk pengorbanan. Proyek biasanya melibatkan pertukaran antara ruang lingkup, jadwal, dan biaya. Biaya dapat dikurangi dengan mengurangi ruang lingkup proyek. Jadwal dapat dipersingkat dengan menimbulkan biaya lembur. Pertukaran serupa terjadi dalam organisasi yang sedang berjalan, tetapi tidak khas dari aktivitas sehari-hari di organisasi semacam itu. Yang kelima, standar yang kurang dapat diandalkan. Standar kinerja cenderung kurang dapat diandalkan untuk proyek dibandingkan untuk organisasi yang sedang berjalan. Yang keenam, perubahan rencana yang sering. Rencana proyek cenderung sering berubah dan drastis, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tidak terduga pada proyek konstruksi atau fakta tak terduga yang terungkap selama perikatan konsultasi dapat menyebabkan perubahan dalam rencana. Yang ketujuh, ritme yang berbeda. Sebagian besar proyek dimulai dari yang kecil, sedangkan aktivitas yang sedang berlangsung cenderung beroperasi pada level aktivitas yang sama untuk waktu yang cukup lama. Yang kedelapan, pengaruh lingkungan yang lebih besar. Suatu proyek cenderung dipengaruhi oleh lingkungan eksternal jika dibandingkan operasi yang terdapat di dalam pabrik. Kegiatan produksi berlangsung dalam pabrik yang dinding dan atapnya melindungi mereka dari pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir adalah pengecualian. Perbedaannya tidak terlalu jelas dilihat antara keduanya, namun adanya perbedaan terhadap bagaimana pengelola karyawan dan jenis kerjaannya. Hubungan proyek dengan seluruh organisasi. Organisasi proyek adalah organisasi sementara. Sebuah tim dibentuk untuk melaksanakan proyek tersebut dan tim tersebut dibubarkan ketika proyek telah selesai. Anggota dari tim tersebut merupakan karyawan dari organisasi sponsor. Mereka mungkin dipekerjakan untuk tujuan tersebut atau beberapa atau mungkin juga semuanya yang terlibat di bawah kontrak dengan organisasi luar. Yang pertama yaitu ada organisasi matriks. Jika anggota tim proyek adalah karyawan organisasi sponsor, mereka memiliki 2 bos, yaitu manajer proyek dan manajer departemen fungsional, tempat mereka ditugaskan secara permanen. Organisasi ini digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan lini khususnya di bidang penelitian dan pengembangan.
kebaikan organisasi ini adalah terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam memperlihatkan masalah-masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik, serta pelaksanaan kegiatan organisasi ini tidak mengganggu struktur organisasi yang ada. Kelemahan organisasi ini akan timbul kalau manajer proyek tidak bisa mengkoordinir dari berbagai bagian yang berbeda tersebut sehingga dapat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan tim yang padu. Untuk mengatasi kesulitan, maka manajemen proyek biasanya diberi wewenang khusus yang penting, misalnya dalam menentukan gaji, mempromosikan atau melakukan persoalan personalia yang merugikan anggota kalau selama proyek berlangsung melanggar peraturan yang telah ditetapkan manajer proyek. Yang kedua yaitu evolusi struktur organisasi. Jenis personal manajemen dan metode manajemen yang berbeda mungkin sesuai dengan berbagai tahap proyek. Dalam fase perencanaan proyek, konstruksi, arsitek, insinyur, penjadwal, dan analisis biaya mendominasi. Dalam pelaksanaan proyek, pengelolanya adalah manajer produksi. Pada tahap akhir, pekerjaan berkurang dan tugas utama mungkin adalah mendapatkan penerimaan sponsor dengan keterampilan pemasaran menjadi persyaratan utama. Yang ketiga yaitu hubungan kontraktual. Jika proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyek akan bertambah. Sebagai tambahan kepada pengendalian yang dilaksanakan oleh kontraktor yang mengadakan pekerjaan itu, organisasi sponsor juga bertanggung jawab untuk melakukan pengendaliannya sendiri. Kontrak memiliki dua jenis umum, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak penggantian biaya. Dalam kontrak harga tetap, kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dengan harga tertentu. Biasanya ada denda jika pekerjaan ini tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi atau jadwal yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Kontrak harga tetap cocok jika ruang lingkup proyek dapat ditentukan sebelumnya dan ketika ketidakpastian rendah. Dalam keadaan ini, kontraktor tidak dapat menaikkan harga secara signifikan dengan menegosiasikan pesanan perubahan dan sebab itu termotivasi untuk mengendalikan biaya. Yang kedua, dalam kontrak penggantian biaya, sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba. Dalam kontrak seperti ini, sponsor cukup memiliki tanggung jawab besar untuk mengendalikan biaya dan oleh karenanya memerlukan sistem pengendalian manajemen dan personal pengendalian yang terkait dengan sistem dan personal yang digunakan kontraktor dengan kontrak harga tetap. Dalam kontrak penggantian biaya, komponen keuntungan atau biaya biasanya harus dalam jumlah uang tetap. Subbab yang ketiga yakni fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pada pengendalian manajemen proyek. Yang pertama yakni perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencana proyek mengambil titik awal perkiraan kasar yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan proyek. Perkiraan ini terbagi menjadi spesifikasi terperinci untuk produk, jadwal terperinci, dan anggaran biaya. Selain itu, juga mengembangkan sistem kontrol manajemen dan sistem kontrol tugas yang mendasarinya, atau menyesuaikan dari sistem yang digunakan sebelumnya dan bagian organisasi. 1. Sifat rencana proyek. Rencana akhir terdiri dari 3 bagian terkait, yaitu ruang lingkup, jadwal, dan biaya. Cakupan bagian tersebut menyatakan spesifikasi dari setiap paket pekerjaan dan nama orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Yang kedua ada analisis jaringan.
Setiap teknik memiliki 3 langkah dasar, yaitu memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan, mengidentifikasi saling ketergantungan di antara paket pekerjaan, dan menghitung jalur kritis. Secara kolektif, ini adalah teknik untuk analisis jaringan. Yang ketiga ada jalur kritis dan kendor. Ada beberapa implikasi pengendalian manajemen dalam konsep jalur kritis dan kendor. Pertama, dalam proses pengendalian, perhatian khusus harus diberikan pada aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis, dan lebih sedikit perhatian perlu diberikan pada aktivitas-aktivitas kendor. Kedua, dalam proses perencanaan, perhatian harus diberikan pada kemungkinan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan jalur kritis. Jika kemungkinan seperti itu ada, waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk proyek dapat dikurangi. Ketiga, mungkin diinginkan untuk mengurangi waktu jalur kritis dengan meningkatkan biaya. Yang keempat ada memperkirakan biaya. Untuk alasan praktis, perkiraan biaya seringkali dibuat pada tingkat agregasi yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan. Yang kelima ada mempersiapkan anggaran kontrol. Anggaran kendali disiapkan mendekati permulaan pekerjaan, memberikan cukup waktu untuk persetujuan oleh pembuat keputusan sebelum komitmen biaya. Anggaran kontrol merupakan hubungan penting antara perencanaan dan pengendalian kinerja. Yang keenam ada kegiatan perencanaan lainnya. Pada tahap perencanaan, kegiatan lain yang dilakukan yaitu pemesanan materi, perizinan, wawancara pendahuluan yang dilakukan, pemilihan personel, dan lain sebagainya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan upaya. Yang kedua ada pelaksanaan proyek. Pada akhir proses perencanaan, untuk sebagian besar proyek terdapat spesifikasi setiap paket pekerjaan diidentifikasi. Jadwal menunjukkan perkiraan waktu masing-masing aktivitas dan anggaran menunjukkan perkiraan biaya dari setiap bagian utama proyek. Yang pertama yakni sifat laporan. Manajer membutuhkan 3 jenis laporan yang berbeda. Yang pertama, laporan masalah, laporan kemajuan, dan laporan keuangan. Laporan masalah melaporkan masalah yang telah terjadi atau seperti penundaan yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan penyebab dan juga masalah yang diantisipasi di masa mendatang. Laporan kemajuan membandingkan jadwal dan biaya aktual dengan jadwal dan biaya yang direncanakan untuk pekerjaan yang diselesaikan dan keduanya berisi perbandingan serupa untuk aktivitas overhead yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Laporan keuangan adalah laporan akurat tentang biaya proyek yang harus disiapkan sebagai dasar pembayaran kemajuan jika ada kontrak penggantian biaya dan biasanya diperlukan sebagai dasar untuk entry akuntansi keuangan untuk kontrak harga tetap. Yang kedua, kuantitas laporan. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan informasi terpenuhi, akuntan manajemen terkadang membuat lebih dari jumlah laporan yang optimal. Selama proyek berlangsung, tinjauan atas kumpulan laporan seringkali diinginkan, dan ini dapat menyebabkan penghapusan beberapa laporan dan penyederhanaan laporan lainnya. Yang ketiga, penggunaan laporan. Dalam laporan masalah, manajer harus memutuskan masalah mana yang akan mendapatkan perhatian pribadinya, yang akan didelegasikan kepada orang lain, dan mana yang akan diabaikan dengan asumsi bahwa personel operasi akan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Pada laporan kemajuan, perhatian difokuskan pada area di mana mungkin kemajuannya tidak memuaskan. Analisis laporan yang menunjukkan waktu aktual dibandingkan dengan jadwal dan biaya aktual dibandingkan dengan anggaran relatif mudah. Dalam biaya penyelesaian, jenis laporan terakhir adalah cara yang berguna untuk menunjukkan biaya proyek yang diharapkan, asalkan perkiraan biaya untuk menyelesaikannya dihitung dengan benar. Dalam kebanyakan keadaan, estimasi biaya total saat ini harus setidaknya sama dengan biaya aktual yang terjadi sampai saat ini ditambah asli perkiraan dibuat untuk pekerjaan yang tersisa. Yang keempat ada sumber informasi informal. Dari sumber-sumber ini, manajer mempelajari potensi masalah dan keadaan yang dapat menyebabkan kemajuan aktual menyimpang dari rencana. Informasi ini juga membantu manajer untuk memahami pentingnya laporan formal, karena laporan ini mungkin tidak mengabarkan peristiwa penting yang mempengaruhi kinerja sebenarnya.
Jika sebuah proyek rumit atau panjang, ada kemungkinan besar bahwa rencana tersebut tidak akan ditaati dalam satu atau lebih dari 3 aspeknya, yakni ruang lingkup, jadwal, atau biaya. Kejadian yang umum terjadi adalah penemuan bahwa kemungkinan akan terjadi pembengkakan biaya. Apapun keputusannya, biasanya itu mengarah pada rencana yang direvisi. Jika rencana direvisi, mungkin merupakan indikasi yang lebih baik dari kinerja yang diharapkan saat ini. Dalam banyak proyek, audit kualitas harus dilakukan saat pekerjaan selesai. Jika tertunda, pekerjaan yang rusak pada paket pekerjaan individu mungkin tersembunyi, mereka ditutupi oleh pekerjaan selanjutnya. Yang ketiga, yakni evaluasi proyek. Evaluasi proyek memiliki 2 aspek, yaitu evaluasi kinerja dalam melaksanakan proyek yang dilakukan segera setelah proyek selesai, dan evaluasi hasil yang diperoleh dari proyek yang mungkin tidak dapat dilakukan sampai beberapa tahun kemudian. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dalam melaksanakan proyek memiliki 2 aspek, yaitu evaluasi manajemen proyek untuk membantu dalam keputusan mengenai manajemen proyek, termasuk penghargaan, promosi, kritik, atau penugasan ulang yang membangun, dan evaluasi proyek, pengelolaan proyek untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melaksanakan proyek di masa depan. Dalam pembengkakan biaya, ketika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, dikatakan ada pembengkakan biaya. Bagi beberapa orang, ini menyiratkan bahwa biaya sebenarnya terlalu tinggi atau biaya yang dianggarkan terlalu rendah, disebabkan oleh perubahan ruang lingkup proyek atau dari faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam meninjau ke belakang, dengan melihat ke belakang, orang biasanya dapat menemukan contoh di mana keputusan yang tepat tidak dibuat. Evaluasi proyek dapat menunjukkan bahwa tinjauan yang dilakukan selama proyek tidak memadai atau bahwa tindakan tepat waktu tidak diambil berdasarkan tinjauan ini. Evaluasi juga dapat menyebabkan perubahan aturan dan prosedur. Yang kedua, yakni evaluasi hasil. Keberhasilan suatu proyek tidak dapat dievaluasi sampai waktu yang cukup telah berlalu untuk memungkinkan pengukuran manfaat dan biaya aktualnya. Ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk banyak proyek, evaluasi hasil diperumit oleh fakta bahwa manfaat yang diharapkan tidak dinyatakan secara objektif, terukur, dan manfaat sebenarnya juga tidak dapat diukur. Sekian penjelasan dari presentasi kami. Apabila ada salah perkataan maupun penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.